Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina amilina da'ina mujahidina fi sabilih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulullah ba'da. Uhiyakum ma'asyiral ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmatnya lah kita sampai hari ini bisa menonton mungkin salah satunya video ini, bisa bernafas, bisa berkumpul dengan keluarga begitu ya, bisa mendapatkan waktu luang begitu, atas berkat rahmat dan nikmatnya yang Allah berikan seperti itu. Dan jika bicara tentang nikmat yang Allah berikan, tentunya ini tidak akan habis-habis begitu, karena saking banyaknya dan tidak terhitung begitu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan habis-habis. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kita sebagai manusia harus mensyukuri, dan bagaimana cara mensyukuri itu gitu. Tentunya cara mensyukuri kita adalah seperti hal kita bisa melihat begitu. Nah, cara mensyukurinya adalah dengan mempergunakan apa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan sebaik mungkin. Apakah mata yang Allah berikan ini dipakai untuk melihat yang baik-baik gitu kan? Apakah kaki yang Allah berikan ini selalu dipergunakan berjalan ke tempat-tempat yang baik begitu kan? Nah, ini kan semua hal yang Allah titipkan ini pada akhirnya nanti akan dipertanggungjawabkan kelak. Maka pada saat dititipkan di dunia ini, ya kita pergunakan sebaik mungkin seperti itu. Tak lupa juga salawat berserta salam tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, tabiin tabiatnya, insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah di jalannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen terkait Pak Komarudin Soleh yang sudah memberikan tugas UAS ini, dan alhamdulillah dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu refleksi kita sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah yang kedepannya akan menjadi mungkin dai dan daiyah begitu. Dan kita pahami juga ya, dai dan daiyah ini tidak perlu di atas mimbar gitu. Tentunya visi dai ini ya memang semua manusia yang diciptakan semuanya harus menjadi dai gitu, harus menyeru kepada kebaikan seperti itu. Dan mudah-mudahan salah satu tugas ini bisa merefleksikan itu gitu bagi kami sebagai mahasiswa Fakultas Dakwah. Begitupun saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman angkatan juga gitu, yang saya hormati dan saya cintai juga. Nah, insya Allah pada kesempatan hari ini saya ingin sedikit menyampaikan, berbagi juga tentang proses gitu. Ada 3 proses dalam kehidupan. Jika ini dilakukan 3 proses ini oleh manusia, insya Allah akan naik derajatnya gitu, akan Allah naikkan derajatnya di hadapan manusia, begitupun di hadapan Allah begitu. Nah, ketiga proses ini adalah, yang pertama adalah proses tarbiyah, yaitu proses pendidikan begitu. Nah, artinya kita pahami sendiri proses pendidikan ini di dunia secara umum pun ini sudah sangat penting gitu, pendidikan ini. Tentunya hingga sampai di Unisba sendiri ada fakultas tarbiyah begitu. Artinya ini hal yang sangat penting. Bagaimana? Karena pada akhirnya ya, ilmu yang kita dapatkan pun, nah ini kan bermula dalam pendidikan yang baik begitu. Dan pencetak dai daiyah pun ya dididik gitu. Artinya ada pendidikan, ada visi pendidikan di sana. Nah, artinya tentunya proses pendidikan ini sangat penting gitu dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kadang beribadah pun kan mungkin harus ada ilmunya, dan ilmunya itu ya ada gurunya. Dalam proses pendidikan itu gitu akan muncul itu. Nah, yang kedua adalah proses tarkiyah gitu, proses peningkatan diri. Nah, tentu kita sering dengar hari ini harus lebih baik untuk hari kemarin gitu, dan hari kedepannya harus lebih baik terus gitu. Artinya apa?
setiap harinya kita harus berprogres, harus meningkatkan diri, harus mengupgrade diri gitu. Tentunya kalau ada yang kurang begitu, kita harus evaluasi, tentunya seperti itu. Nah, di resolusi mungkin teman-teman mempunyai resolusi 2021 gitu. Di kemarin di 2020 mungkin banyak PR yang belum kita selesaikan. Tapi tentunya di 2021 ini kita akan selesaikan itu gitu. Artinya ada resolusi-resolusi baik ke depannya. Nah, supaya di tahun 2020 ini yang kemarin ini kita tidak lagi jalan stagnan atau tidak lagi melakukan hal yang menurut kita yaitu tidak ada manfaatnya. 2021 ini kita lakukan hal yang baik begitu. Nah, dan yang ketiga adalah proses tazkiyah atau proses mensucikan diri. Nah, tentunya ini perlu kita refleksikan bersama setiap harinya begitu. Karena kita sadari bahwa manusia ini tempat hilaf dan lupa begitu ya. Karena manusia ini ya kita sendiri, kita sadari kita banyak dosa begitu. Tentunya ya ini harus terus kita bertaubat, mensucikan diri gitu kan kepada Allah. Apalagi mungkin ya berkaitan dengan kondisi hari ini gitu ya, kondisi pandemi ini mungkin salah satunya kita nggak tahu ya, mungkin ada Allah berikan virus ini mungkin untuk cara kita merefleksikan bahwa kita banyak waktu luang, banyak me time, banyak kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu salah satu poin positifnya gitu ya. Begitupun mungkin banyak hal-hal yang lain. Nah, tentunya proses tazkiyah ini ya proses hal yang penting juga gitu untuk kita semua, supaya kita selalu bertaubat dan mensucikan diri gitu. Karena kita sadari kita banyak dosa, kita banyak khilaf gitu. Nah, ketiga proses ini adalah bagaimana kita lihat ada proses pendidikan, tarkiyah dan tazkiyah ini, bagaimana dunia dan akhirat ini seimbang begitu. Bagaimana kita harus tahu juga pendidikan gitu. Dan ini tentunya hal yang penting untuk nanti kita praktik kehidupan gitu. Tentunya bagaimana kita diajarkan untuk selalu meningkatkan diri, dan juga kita tidak lupa untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahamkan untuk teman-teman atau saudara yang mendengarkan. Jika